Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis tentang keutamaan bersedekah, di mana tugas ini adalah untuk memenuhi mata kuliah PPL 1 dengan dosen Bapak Talina MPD. Yang pertama yaitu ada pengertian sedekah. Secara bahasa, kata sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sodakoh, yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan, tetapi setelah kewajiban zakat disyariatkan dalam Al-Quran sering disebut dengan kata sodakoh, maka sodakoh mempunyai dua arti. Yang pertama, sodakoh sunnah atau tatawu, dan sedekah wajib. Sedekah sunnah atau tatawu adalah sedekah yang diberikan secara sukarela atau tidak diwajibkan kepada orang, misalnya orang yang miskin atau pengemis. Sedangkan sedekah wajib adalah zakat. Kewajiban zakat dan penggunaannya telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 60, yang artinya zakat merupakan ibadah yang bersifat kemasyarakatan, sebab manfaatnya selain kembali kepada dirinya sendiri atau orang yang menunaikan zakat, juga besar sekali manfaatnya bagi pembangunan bangsa, negara, dan agama. Adapun secara syara atau terminologi, sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima, yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Contoh, memberikan sejumlah uang, beras, atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Berdasarkan pengertian ini, maka yang namanya infak atau pemberian atau sumbangan termasuk dalam kategori sedekah. Baik, adapun paparan materi yang akan saya bacakan ada 8 materi. Yang pertama ada hukum yang terkait dengan sedekah. Yang kedua ada harta yang paling utama untuk sedekah. Yang ketiga ada hadis-hadis mengenai sedekah. Yang keempat ada sedekah yang tidak dibolehkan. Yang kelima ada perkara yang membatalkan sedekah. Yang keenam ada bentuk-bentuk sedekah. Yang ketujuh ada hikmah sedekah. Dan yang terakhir ada keutamaan dan manfaat sedekah. Yang pertama yaitu ada hukum yang terkait dengan sedekah. Pada dasarnya, sedekah dapat diberikan kepada dan di mana saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Namun, ada waktu dan tempat tertentu yang lebih diutamakan, yaitu lebih dianjurkan pada bulan Ramadan. Sedekah juga dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Namun, ada beberapa kelompok orang yang lebih utama, yaitu kepada keluarga yang jauh. Hendaklah didahulukan dari tetangga yang bukan keluarga. Karena selain sedekah, pemberian itu akan saling mempererat hubungan silaturahmi. Selain itu, dalam menggunakan cara, kita juga harus memilih cara yang lebih baik dalam bersedekah, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal itu lebih utama dibandingkan terang-terangan. Baik, yang selanjutnya yaitu harta yang paling utama untuk sedekah. Harta yang paling utama untuk disedekahkan adalah kelebihan dari usaha dan hartanya untuk kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, jika memberikan sedekah dari harta yang masih dikategorikan kurang untuk memenuhi kebutuhan sendiri, lebih baik untuk tidak bersedekah. Dalam hadis disebutkan yang artinya, sedekah yang paling baik adalah sesuatu yang keluar dari orang kaya dan telah mencukupi kebutuhannya. Muttafaq alaih. Maksudnya, tidak berarti kaya dalam materi, tetapi orang yang kaya hati, yakni sabar atas kefakiran. Yang selanjutnya yaitu hadis-hadis mengenai sedekah. Yang pertama yaitu ada bersedekah pahalanya 10, memberi hutang tanpa bunga pahalanya 18, menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya 20, dan silaturahmi dengan keluarga pahalanya 24. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang selanjutnya ada apabila anak Adam wafat, putuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah,
pengajaran, dan penyebaran ilmu yang dimanfaatkannya untuk orang lain, dan anak baik, laki-laki maupun perempuan yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu turunkanlah atau datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang selanjutnya yaitu sedekah yang tidak dibolehkan. Sedekah hukumnya dibolehkan selama benda yang disedekahkan itu adalah milik sendiri dan benda itu dari segi zatnya suci dan diperoleh dengan cara yang benar, meskipun jumlahnya sedikit. Maka jika barang itu statusnya milik bersama atau orang lain, maka tidak sah benda itu untuk disedekahkan, karena barang yang disedekahkan harus didasari oleh keikhlasan dan kerelaan dari pemiliknya. Berkaitan dengan ini, maka tidak boleh seorang istri menyedekahkan harta suaminya kecuali ada izin darinya. Tetapi jika telah berlaku kebiasaan dalam rumah tangga, seorang istri boleh menyedekahkan harta tertentu seperti makanan, maka hukumnya boleh tanpa minta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Dalam hal ini bukan hanya istri yang mendapatkan pahala, tetapi suami pun mendapatkan pahala. Yang selanjutnya yaitu masih tentang sedekah yang tidak dibolehkan. Demikian halnya haram menyedekahkan benda yang secara zat dihukumi haram seperti babi dan anjing, atau barang itu diperoleh dengan cara yang diharamkan seperti mencuri, merampok, atau korupsi, karena hal itu bukan miliknya secara sah. Dan Allah juga tidak menerima sedekah dari yang haram atau bersumber dari cara yang haram, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci pula. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu perkara yang membatalkan sedekah. Ada beberapa perkara yang dapat menghilangkan pahala sedekah, di antaranya yang pertama yaitu al-man atau membangkit-bangkitkan, artinya menyebut-nyebut di hadapan orang banyak. Yang kedua al-adza atau menyakiti, artinya sedekah itu dapat menyakiti perasaan orang lain yang menerimanya baik dengan ucapan atau perbuatan. Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Poin 1 dan 2 didasari oleh Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Yang ketiga yaitu ada riya atau memamerkan, artinya memperlihatkan sedekah kepada orang lain karena ingin dipuji. Bersedekah jika ada orang, tetapi jika dalam keadaan sepi, ia tidak mau. Ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 262 yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 262. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sedekah. Dalam Islam, sedekah memiliki arti luas, bukan hanya berbentuk materi, tetapi mencakup semua kebaikan baik bersifat fisik maupun non-fisik. Berdasarkan hadis, para ulama membagi sedekah menjadi yang pertama, ada berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan. Yang kedua, memberikan senyuman kepada orang lain. Yang ketiga, melangkahkan kaki ke jalan Allah. Yang keempat, mengucapkan zikir seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan istighfar. Dan yang kelima, ada menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran. Dan yang keenam, ada berlaku adil dalam mendamaikan orang yang sedang bersengketa. Yang selanjutnya yaitu
hikmah sedekah. Yang pertama, hikmah dari sedekah adalah orang yang bersedekah lebih mulia dibanding orang yang menerimanya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Yang kedua, mempererat hubungan sesama manusia, terutama kepada kaum fakir miskin, menghilangkan sifat bakhil dan egois, dan dapat membersihkan harta, serta dapat meredam murka Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh kedua malaikat, sebagaimana hadis yang artinya, tidaklah seorang laki-laki berada di pagi hari kecuali dua malaikat berdoa, "Ya Allah, berilah ganti orang yang menafkahkan atau menyedekahkan hartanya, dan berikanlah kehancuran orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu keutamaan dan manfaat sedekah. Yang pertama yaitu amalan yang utama. Rasulullah SAW telah bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi dan tangan yang di bawah adalah yang menerima. Hadis riwayat Muslim. Umar bin Khattab juga pernah berkata, sesungguhnya amalan-amalan itu saling membanggakan diri satu sama lain, maka sedekah pun berkata kepada amalan-amalan lainnya, akulah yang paling utama di antara kalian. Yang kedua yaitu melindungi dari bencana. Rasulullah SAW pernah bersabda, obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, sesungguhnya sedekah bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana, sekalipun pelakunya orang yang fajir atau pendosa, zalim atau bahkan orang yang kafir, karena Allah akan menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantara sedekah tersebut. Yang ketiga yaitu berlipat ganda pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, perumpamaan atau infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang membutuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Rasulullah juga bersabda, barang siapa bersedekah senilai 1 biji kurma yang berasal dari mata pencaharian yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian dipelihara untuk pemiliknya, sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara anak kuda, sehingga sedekah itu menjadi besar seperti gunung. Yang keempat yaitu dapat menghapus dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian meski hanya dengan sebiji kurma, sebab sedekah dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Adapun yang kelima, menjadikan harta berkah dan terus berkembang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan apa yang kamu infakkan maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Quran Surah Saba ayat 39. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah akan mengembangkan sedekah kurma atau sepotong makanan dari seorang di antara kalian, sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara anak kuda atau anak untanya, sehingga sedekah tersebut menjadi besar seperti bukit Uhud. Yang keenam yaitu melapangkan jalan ke surga dan menyumbat jalan ke neraka. Terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 133-134, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Rasulullah SAW juga bersabda,
7 yaitu menjadi bukti keimanan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah adalah menjadi burhan atau bukti. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, sedekah adalah bukti keimanan pelakunya. Sesungguhnya orang munafik menolak keberadaan sedekah karena tidak meyakininya. Barang siapa yang mau bersedekah, maka hal itu menunjukkan kebenaran imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sifat iman dan kikir tidak akan berkumpul dalam hati seseorang selama-lamanya. Yang kedelapan yaitu membawa keberuntungan dan merupakan pintu gerbang semua kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Hashr ayat 9. Dalam ayat lain Allah juga menegaskan, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dengan apa saja yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surah Al-Imran ayat 92. Yang kesembilan yaitu akan mendapat naungan di padang mahsyar. Sedekah akan menolong pelakunya dari kesengsaraan dalam perjalanan menuju alam akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskannya perkara-perkara di antara manusia. Di dalam hadis lain beliau juga bersabda, naungan seorang mukmin di hari kiamat adalah sedekahnya. Sahih Ibnu Khuzaimah. Yang ke-10 yaitu pahalanya akan mengalir terus walaupun telah mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pahala, amalan, dan kebaikan yang bakal menghampiri seorang mukmin setelah meninggalnya. Beliau menyebutkan di antaranya, yakni mushaf yang ia tinggalkan, masjid yang ia bangun, rumah untuk orang yang dalam perjalanan yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya dikala sehat dan hidupnya. Maka ia akan menghampirinya sepeninggalnya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk sedekah. Sedekah tidak akan menghilangkan harta selama kita di dunia, tapi dengan sedekah kita akan mendapatkan pahala yang paling mulia di akhirat nanti. Maka dari itu, perbanyaklah sedekah selagi kita masih hidup di dunia, karena sedekah dapat menyelamatkan kita dari api neraka di akhirat nanti.